Buntut oknum Satpol PP Gorontalo aniaya pengendara motor, Komandan, sudah sesuai SOP. Komandan Petugas Tindak Internal, PTI, Satpol PP Provinsi Gorontalo, Abdurrahman Kalapati, angkat bicara soal oknum Satpol PP viral, pada Senin, 23 Desember 2024. Abdurrahman menegaskan bahwa anggota Satpol PP yang bertugas pada saat kejadian telah menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur, SOP. Kami perlu menyampaikan bahwa petugas kami yang menjalankan tugas pada saat itu sudah sesuai SOP, diungkapnya kepada tribungorontalo.com, Jumat, 27 Desember 2024. Lebih lanjut, Abdurrahman mengakui adanya insiden terjadi saat petugas atau anggota Satpol PP Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya. Namun, ia menyayangkan sejumlah pihak yang dinilai terlalu cepat menyebar tanpa menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya memberi waktu kepada institusi untuk menyelesaikan pemeriksaan secara menyeluruh. Menurut Abdurrahman, jika terbukti ada pelanggaran SOP oleh anggota, pihaknya tidak akan ragu memberikan sanksi sesuai prosedur yang berlaku. Tak hanya itu, Abdurrahman menjelaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas utama untuk memberikan rasa aman dan menegakkan peraturan daerah secara humanis, transparan, dan terukur. Ia berharap insiden ini tidak mencoreng citra Satpol PP di mata masyarakat. Dilansir dari tribungorontalo.com, Ibrahim Usman, korban pemukulan oleh oknum anggota Satpol PP di Gorontalo, akhirnya buka suara soal kejadian yang dialaminya pada Senin, 23 Desember 2024. Pria yang akrab disapa Joko ini membeberkan kronologi lengkap kepada tribungorontalo.com saat dikonfirmasi Rabu, 25 Desember 2024. Ibrahim merupakan pria berusia 39 tahun. Ia tinggal di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Joko mengaku saat itu ia mengantar istrinya ke kantor Gubernur Gorontalo pada Senin pagi, 23 Desember 2024. Karena khawatir istrinya terlambat, ia sedikit terburu-buru. Setelah mengantar istrinya, Joko langsung melaju keluar dari gerbang kantor. Ia pun telah meminta maaf dan beralasan terburu-buru karena meninggalkan anaknya di rumah bersama mertuanya yang sedang sakit. Namun beberapa petugas piket jaga itu terlanjur naik pitam. Ketika melihat Joko melintas, petugas Satpol PP yang berjaga segera menghentikannya dan memberikan teguran. Salah seorang petugas langsung mencabut kunci motornya sambil mempertanyakan alasan Joko menggeber gas motor di kantor Gubernur Gorontalo. Joko yang merasa bersalah langsung meminta maaf kepada petugas. Namun tiba-tiba seorang anggota Satpol PP memukul kaca helmnya. Beberapa saat kemudian ia turun dari sepeda motor dan membuka helmnya. Ketika Joko berdiri, seorang petugas menendangnya tepat di area sensitif. Hal itu membuat Joko tersungkur dan mengerang kesakitan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.